Suatu hari di pesawat ada 200 penumpang, tetapi hanya ada 40 makanan yang dibawa. Penerbangan itu akan memakan waktu hampir 10 jam yang membuat situasinya semakin sulit. Untungnya ada pramugari yang cerdas mendapatkan ide. Beberapa jam setelah penerbangan, dia mengumumkan dengan sedikit gugup. Hadirin sekalian, mohon maaf, telah terjadi kesalahan besar pada layanan catering bandara kami. Saya tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi. Penerbangan ini memiliki 200 penumpang, dan sayangnya kami hanya memiliki 40 makanan. Saya benar-benar minta maaf atas kesalahan dan ketidaknyamanan ini. Setelah semua penumpang mulai tenang, pramugari itu melanjutkan. Siapapun yang dengan baik hati menyerahkan makanannya agar orang lain bisa makan, akan mendapatkan minuman beralkohol gratis tanpa batas selama penerbangan ini. Meskipun tidak semua penumpang dapat makan, mereka tidak ada yang komplain. Pengumuman berikutnya datang 90 menit kemudian. Sekali lagi kami mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan ini. Kami jamin hal ini tidak akan terjadi lagi. Tapi jika ada yang ingin mengubah pilihan, kami masih memiliki 39 makanan yang tersedia. Baru saja dibuka sebuah toko bernama Suami Mart, di mana para cewek bisa memilih suami. Tokonya 4 lantai, dan semakin tinggi lantainya, semakin bagus kualitas suaminya. Hanya satu peraturan toko. Setelah masuk ke suatu lantai, si cewek hanya boleh pilih suami dari lantai itu. Dan jika naik lantai, tidak boleh balik turun kecuali untuk cabut dari toko dan nggak balik lagi. Ramai-ramai para cewek pergi ke Suami Mart untuk cari laki. Di lantai 1, ada tulisan, pria-pria ini punya pekerjaan dan sayang anak. Para cewek pun berkata, mending ini sih daripada pengangguran dan gak sayang anak. Jadi penasaran lantai atasnya. Dan mereka ke lantai berikutnya. Di lantai 2, pria-pria ini punya pendapatan besar, sayang anak, dan ganteng. Para cewek pun makin penasaran dengan lantai di atasnya. Di lantai 3, pria-pria ini punya pendapatan besar, sayang anak, ganteng, dan juga romantis. Para cewek pun makin girang dan gak sabar kayak gimana calon suami di atas lagi. Dan mereka pun naik lagi. Di lantai 4, ada tulisan, ini lantai kosong. Hanya ada untuk membuktikan bahwa cewek mustahil untuk dipuaskan. Seorang bos baru mengambil alih perusahaan yang sedang mengalami kesulitan dan memutuskan untuk menyingkirkan semua karyawan yang bermalas-malasan. Saat berkeliling kantor, dia melihat ada seorang pria yang sedang bersandar di dinding, seolah tidak melakukan apa-apa. Dia tidak percaya ada karyawan yang bisa bersantai di tempat kerja. Dia segera mendekati pria itu dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Pria itu menjawab, "Saya cuma nunggu dibayar." Dengan marah, bos bertanya lagi, "Berapa penghasilanmu dalam seminggu?" Sedikit terkejut, pria itu menjawab, 2 juta rupiah. Si bos dengan cepat mengeluarkan buku ceknya, menulis cek sebesar 8 juta rupiah, dan menyerahkannya sambil berkata, "Ini gaji kamu untuk 4 minggu. Sekarang kamu pergi dan jangan kembali lagi." Pria itu dengan santai memasukkan cek itu ke dalam sakunya dan langsung berjalan pergi. Merasa bangga dengan tindakannya, si bos melihat sekeliling ruangan dan bertanya, "Ada yang bisa jelaskan apa yang baru saja terjadi di sini?" Dari sudut ruangan terdengar suara, "Ya, bos baru saja memberi tip 8 juta rupiah ke pengantar pizza." Sambil menangis, Sinta, istri Jerry, menelpon suaminya di kantor. "Jerry, kenapa kamu menangis sayang?" Sinta, "Aku baru saja diperkaos, Mas." Jerry, "Sama siapa? Kapan?" Sambil berteriak dan marah. Sinta, "Sama Parmin, pembantu baru kita." Jerry, "Apa? Parmin?" Sinta, "Iya, tadi waktu hujan, katanya kamu yang suruh." Jerry, "Apa mah? Aku yang suruh." Sinta, "Parmin bilang, dapat SMS dari kamu. Emang tadi kamu SMS apa?" Jerry, "Iya, tadi aku SMS Parmin. Gini SMS-nya, kalau mendung, baju sama rok nyonya diangkat ya. Jangan lupa sekalian burungnya dimasukin." Pada suatu ketika, hiduplah seorang ratu yang sangat cantik berdada besar. John terobsesi dengan sang ratu karena alasan itu. Tapi dia tahu kalau dia mencoba menyentuhnya, hukumannya adalah mati. Dia pun menceritakan keinginannya ini kepada temannya Arya, yang merupakan penasihat utama sang raja. Arya berkata dia bisa membantu John mendapatkan keinginannya, namun ia harus membayar 1000 koin emas. John pun setuju. Arya lalu membuat rencana. Dia diam-diam memasukkan sedikit bubuk gatal ke bra sang ratu saat dia mandi. Tak lama, ratu mulai merasa gatal. Ketika dipanggil ke ruang kerajaan untuk mencari solusi, Arya memberitahu raja dan ratu bahwa hanya ada satu cara untuk menyembuhkan gatal tersebut, yaitu dengan air liur khusus. Dia menyarankan hanya air liur John yang bisa menyembuhkan gatal tersebut. Raja pun segera memanggil John ke kamar mereka. Arya lalu memberikan bubuk penawar gatal pada mulut John, dan John pun melakukan tugasnya. Setelah gatal sang ratu hilang, ratu merasa lega, dan John dipuji sebagai pahlawan. Arya kemudian menagih 1000 koin emas dari John. Namun John mengabaikan itu, karena dia tahu Arya tidak akan bisa mengadu kepada raja. Karena kesal, keesokan harinya Arya memasukkan bubuk gatal yang sama ke celana dalam sang raja.